Millennials, kembali lagi bersama Tita Sutami di Kiss of Music. Dan aku masih bersama dengan Golda dan Tata dari Biru Baru. Halo. Halo. Hai. Oke, kalau tadi kita udah ngobrolin asal-muasal terbentuknya kalian yang ternyata dulunya kalian adalah pasangan, tapi sekarang berjalan dengan baik menjadi duo ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas lagu-lagu kalian gitu. Kalau aku lihat di streaming, lagu apa dari deretan lagu kalian yang paling banyak streamingnya adalah si Maple ini. Boleh dong diceritain sedikit tentang Maple? Maple atau Maple nih nyebutnya? Maple. Maple. Oke. Itu lagu pertama kami, Maple. Dan dia waktu kita bikin juga kita iseng, ya kan? Gak ada rencana besar apa-apa gitu ya? Iya, nggak ada rencana mau ada namanya Biru Baru, nggak ada apa-apa. Pokoknya kita cuma mau bikin lagu intinya berdua. Terus kita pada saat itu idealisme kita adalah kita cuma pengen nge-produce tapi nggak mau nyanyi. Jadi kita kayak kita harus cari nih kayak vokalis. Kita cari. Ada beberapa orang yang kita sempet tawarin tapi mungkin belum percaya sama kita ya. Iya. Kok gitu? Enggak, Masih ini awal ada mungkin. ada beberapa orang kita tawarin tapi belum. Tapi akhirnya ada satu teman gua ini namanya Dea. Dan kebetulan waktu saat itu sebenarnya dia nggak di Indonesia. Dia lagi di Melbourne. Iya, di Melbourne. Iya lagi di Melbourne. Dan kita mikir kayak cocok sih, suaranya cocok. Kita langsung lempar ke dia. Dan fun fact-nya waktu itu gue belum pernah ketemu sama dia sama sekali. Jadi Gue juga kayak gitu juga. iya, kenalnya cuma di Instagram aja. Dia tuh kenal sama adik kelasnya gua gitu, kayak gitu loh. Terus udah dikirim cuma jeda 5 hari, 2 hari, 3 hari, berapa? Kayak 5 hari. 5 harian tiba-tiba dia langsung ngasih demo yang udah ada vokalnya. Terus kita oke, keren banget, rekam yang proper langsung gitu kan. Kita nggak ada revisi apa-apa dan kita pun nggak ngasih tahu kayak lagunya harus tentang ini ya, dia lagunya tentang ini. Ternyata dia sendiri yang memvisualisasikan lagu itu tuh kayak gitu ya. Jadi sebenarnya lagu itu tuh cerita personalnya dia ya. Oke. Kenapa judulnya Maple? Karena waktu itu cowoknya dia itu, gue gak tahu sih cowoknya atau enggak ya itu ya waktu itu. Enggak. Seseorang. Pokoknya Jadi sebetulnya seseorang. Seseorang ini tuh ada di Kanada. Oh, Ada di oke. Kanada dan sesuatu yang identik dengan Kanada ya Daun si Maple. daun maple-nya itu. Ya itu juga pas ngebaca judulnya kayak apakah ini berkaitan dengan seseorang atau Iya. sebuah Iya, negara? Seseorang di sebuah negara ternyata. Oh iya ternyata oke juga tuh. Oke, nah itu kan tadi tentang Maple yang ibaratnya single perdana kalian kan. Dan sekarang kalian tahun ini sudah merilis sebuah album yang judulnya Selamat Datang. betul. Yang Selamat Datang ini, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol di off air-nya, kalian kan sempat bilang bahwa single sebagai pembukanya adalah si Sejenak ya. Gitu. Nah, kalau tadi Millennials, kalau aku sempat dengar ada beberapa ada lirik-lirik yang menggambarkan sekali kondisi saat ini. Nah, aku penasaran deh, apakah memang sengaja dibikin untuk menggambarkan kondisi saat ini? Karena ada lirik-lirik yang ibaratnya nih, tolong direvisi ya, yang terbiasa bertemu muka lalu sekarang temu kamera, ya kayak gitulah. Nah, Iya. itu kan sangat sekarang banget, yang biasanya ketemuan sekarang video call atau virtual conference kayak gitu-gitu. Nah, gimana? Ceritain dong proses di belakangnya atau misalnya pesan-pesan yang ada di lagu Sejenak ini. Kalau ngebahas sejenak sebenarnya berawalnya memang pas pandemi. Karena produksinya itu juga di awal-awal pandemi kan. Itu awalnya karena aku jenuh banget di rumah. Terus aku gak tahu kenapa aku mikir aku pindah ke balkon terus aku nulis aja lancar. Nulis yang lirik Sejenak itu. Terus udah pas jadi langsung aku oper ke Goldan. Aku bilang, Gol gue ada lirik nih. Terus yaudah mana tak coba lihat gitu. Terus udah gue oper. Terus Goldan oke. Terus kebetulan Goldan juga punya materi musik udah dari berapa bulan lalu ya. Dan di Sejenak itu kayaknya dikit banget yang aku revisi kayaknya. Kayaknya bahkan cuman ganti Lirik itu yang terbiasa maksudnya? ya, liriknya cuman yang diganti ditambahin di belakang sama terbiasa itu yang terbiasa tatap mata itu. Cuma untuk biar enak aja nyebutinnya dan akhir katanya gitu ya. Iya, dan ternyata pas Tata kasih, oh ya Tak, kebetulan gue juga ada nih, lagi ada materi yang kosong gitu. Kasih kita oper-operan dan waktu itu yang bikin lama tuh kayaknya karena kita belum berani ketemu ya. Kita belum berani ketemu, itu awal-awal pandemi masih parno lah ya. Iya. Itu kita ya udah kirim-kiriman email, Goldan di rumah, aku di rumah. 3 bulan tuh ya. 3 bulan. 3 bulan. Dan termasuk waktu yang lama sebenarnya 3 bulan untuk Karena Iya. kita juga nggak tiap hari sih buatnya. Itu keskip, misalkan Goldan sibuk, aku sibuk, ya udah 5 hari kemudian gue udah ada progres belum tahu, udah ada progres kayak gitu-gitu ya. Jadi prosesnya sendiri 3 bulan.
Karena lebih sih. karena memang terjadinya, maksudnya dibikinnya pada saat berawal pandemi ya, yang dimana semua orang lebih memilih untuk di rumah, menjaga kiri kanan kan. Dan juga waktu itu setelah jadi lagu itu kita langsung kayak jadi sebenarnya gambaran besarnya tuh kita tadinya tahun ini mau ngeluarin album yang bukan album ini. Kita udah ada beberapa materinya, ada materi yang belum pernah kita rilis dan udah siap. Kita mikirnya oke, tahun ini kayak kita mau fokus ngerjain album yang itu. Tapi terus di akhir tahun kita mulai merasa kayaknya nggak tepat kayaknya untuk kita ngeluarin album di tahun depan gitu. Yaudah kita nggak usah ngeluarin album deh. Gak tau ya tahun depannya yaudah kita ngeluarin album deh. Nggak tahu ya, akhirnya karena sejenak itu dia jadi trigger buat kita ya. Untuk Buat bikin lanjut. album. Iya, buat lanjut. Jadi awalnya kita pas sejenak jadi kita langsung mikir, tak kayaknya nih kita bikin mini album deh. Kita harus bikin mini album gitu bilang gitu. Akhirnya oh iya kayaknya kita harus bikin mini album. Kita blast kemana-mana. Kita bikin kayak Bikin EP upcoming lah. mini album, Press EP, release, iya. press release semua. Padahal belum ada lagunya, baru sejenak itu doang. Tapi yang penting udah woro-woro ya, biar Yang penting semua udah pede aware aja gitu. dulu, Ya, biar ya. kita tertekan juga kan sama dunia. Oh bagus, oke juga Iya, ya kayak gitu. menyebar woro-woro supaya menekan diri sendiri ya. Pressure ya. Pas kita bilang berapa track itu sebenarnya kita ngaco, itu nggak ada, Oke. belum ada. Belum gitu. fix sih. Belum fix. Udah kita jalan, kita blast di mana-mana. Kita mulai produksi setelah sejenak itu. Darinya tadi target 5 lagu, ternyata kita kebablasan jadi 8. Oh, oke. Jadi akhirnya semua direvisi itu mini album jadi album aja. Oke. Kayak gitu. Jadi niatnya tadinya mau 5, terus akhirnya jadi 8. Jadi 8. Bikin lagunya. Iya. Iya kayak gitu. Oke, nah dalam proses pembentukan si Selamat Datang ini, ada orang-orang lain gak sih yang ikut membantu? Mungkin jadi produser, atau mungkin arranger, atau mungkin gangguin liriknya gitu? Atau memang pure kalian berdua untuk proses utamanya ya? Kalau kayaknya kalau dari producing kayaknya beneran pure kita berdua ya. Kalau Iya. producing, tapi kita punya banyak teman yang sangat berbaik hati lah, Supportive. suportif dan nggak tahu ketika kita butuh ada aja terus gitu ya. Iya contohnya itu bapak Iya manajer, itu bapak-bapak yang duduk di sana bapak-bapak yang itu. duduk di situ, itu tim biru baru. Iya. Jadi misalnya kita baru bikin, kita udah punya ide atau kita udah bikin setengah dari lagu tersebut, itu kita biasanya kasih minta saran dulu. Oke. Kayak gini nih musiknya kayak Didengerin gini. ya. Terus mereka dengar, terus kayaknya bagian ini dihebohin deh, Golta atau kayak gitu. Jadi kita punya banyak second opinion nih. Second opinion. Iya. Dan juga ada beberapa teman-teman kita juga yang kayak ngebantu ngedirect vokal, ada juga. Iya. Ada juga yang mau ngebantu istilahnya kayak jadi kuping kedua gitu lah. Kayak apakah mixingannya udah bagus atau belum? Belum, itu si roadman kita tuh. Dia jadi kuping kedua kita kayak kurang di sini, kurang di sini. Paul juga. Iya. Jadi intinya album ini adalah kompilasi usaha satu tim biru baru sih yang membuat, makanya ketika album itu keluar semuanya emosional karena itu kayak jatuhnya kayak anaknya kita semua akhirnya kita lepasin ke dunia Iya, gitu anak sih. pertama ya. Anak Oh, pertama Anak lagi. pertama ya. Anak-anak pertama. Enggak sih, apa Iya, sih? anak pertama. Apa sih? Apaan sih? Apaan? Salah kan ngomong anak. Iya kayak gitu. Wow, mes gue ngeliat kalian berdua. Oke, nah di lagu ini, di album ini, kan kalau aku dengerin rata-rata dari track yang pertama sampai yang terakhir itu semua sama menurut aku. Maksudnya apakah memang itu sengaja dari kalian memang pengen bikin ambience yang sama dalam album itu? Atau emang gak sengaja aja, ternyata begitu jadi ya sama aja. Maksudnya kayak ambience-nya ada gitu. Kita sengaja sih ya. Kita sengaja. Jadi berawal dari sejenak, itu kita nggak berencana untuk bikin nuansa yang kayak gitu. Kita cuma punya referensi misalkan mantra futura. Udah itu kita bilang kayak gitu ya. Tapi jangan terlalu kompleks goal kayak gitu. Terus akhirnya sejenak. Jadi kita punya patokan dari sejenak. Kita mau bikin kayak gini terus panjang umur, malam itu kan juga semuanya senada semua. Itu karena kita pengen konsisten di satu album tuh sama, terdengar sama. Dan kita lebih lebih mengotakkan gitu biasanya. Ketika ada satu unsur yang kayaknya nih off dari album kita deh. Biasanya kita nggak pakai kayak gitu. Oke. Kan kalau tadi bilangnya adalah kita memang sengaja mau bikin unsurnya sama seperti itu di album Selamat Datang ini. Dan kalau misalnya nanti selanjutnya kalian akan punya album baru nih, kalian akan memakai unsur yang sama atau kalian akan menggali lagi, explore lagi? Sejujurnya untuk album selanjutnya kita belum ada ide sama sekali. Jadi kita lihat dulu apa yang akan terjadi dengan Selamat Datang ini. Kalau emang itu diterima masyarakat ya
bagus. Kalau tidak diterima ya sudah, yang penting kita sudah melakukan dengan sejujur mungkin. Jadi mungkin selamat datang, mungkin kenapa kita bikin selamat datang karena mood yang kita sedang rasakan itu selamat datang. Maksudnya karena menurut kami tuh kalau bikin lagu tuh kalau nggak sesuai dengan apa yang dia rasakan sekarang atau yang dia beneran lihat gitu, kayaknya agak kurang pas. Jadi kita nggak tahu kan ke depannya kita akan menghadapi apa atau melihat apa. Jadi kita nggak bisa jawab sih intinya. Intinya belum bisa jawab sih. Tapi yang jelas ya insya Allah Biru Baru akan berkarya terus. Iya. Semoga kayak gitu, doanya kayak gitu. Oke. Soalnya kan yang kayak tadi aku bilang bahwa kalian kan membawa ambience-nya sama dari awal sampai akhir gitu. Apakah kalian maksudnya gini, ada kepikiran nggak sih mungkin nggak yang denger akan bosen gitu misalnya dengan tone yang sama seperti itu gitu. Kita bahkan pas bikin tuh kita nggak pernah mikir kayak orang suka nggak ya atau apa gitu ya. Bukannya sok idealis ya, tapi kayak memang selama proses pembuatan kita emang lebih tertutup dengan apa yang kita rasakan ya ya. Dan dengan apa yang kita mau. Bukan tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan pasar gitu ya. Tapi kita lebih ke apa yang menurut kami pas, berarti itu adalah yang terbaik pada saat itu. Iya, kita berusaha jujur aja sih pas bikin album. Ya udah emang kayak gini, pengetahuan kita kayak gini, perasaan kita kayak gini, udah plek selamat datang. Iya, kemampuan kita segini dan apa yang kita bisa kerjakan segini dengan budget segini gitu. Tetap udah ya, Iya. ujungnya duit ya. Iya betul banget. Jadi gitu sih, kayak apa yang kita buat kayaknya mencerminkan apa yang kita lagi rasain ya. Iya, terutama di Selamat Datang. Oke, kenapa tuh? Apa yang ingin kalian sampaikan di Selamat Datang? Gimana jelasin ya? Dari mana nih? Dari Selamat Datang itu sendiri sih. Selamat Datang itu sendiri kan ya literally selamat datang, kita tuh menyambut kehidupan yang baru gitu. Mungkin bisa tadi kayak Kak Titas kasih tahu juga sejenak ngomongin pandemi banget dan lain-lain. Yang lain pun juga ngomongin pandemi sebenarnya. Jadi kita intinya coba menyambut masyarakat semuanya, para pendengar, untuk ya udah terima aja ini kita hidup di hidup yang baru gitu. Dengan segala konsekuensinya, ada corona dan segala macam, ya udah beradaptasi adalah segala macam. Ya selamat datang gitu intinya, Iya. bareng-bareng ya. Iya, intinya satu album ini adalah bekal buat kita pribadi untuk sok jalanin hidup lagi lah. Oke. Stop ngeluh-ngeluh ya. Dengar lagu ini itu kayak, jadi kita buat itu emang beralur gitu loh. Ada alasannya setiap lagu di mana, ada lagu Dari di mana. Selamat Datang dari Selamat sampai Datang. Jadi kalau misalnya mau dengerin album kalian itu, kalau aku terbiasa kan kalau dengerin lagu kan di shuffle Shuffle. kan. Nah kalau dengerin lagu kalian nih enaknya itu memang harus berurutan atau bisa di shuffle? Kami menyarankan diurut sih. Diurut. Iya. Oke. Karena Karena ada Pegel ya, maknanya. makanya diurut ya. Iya, pegel. Kalau nggak diurut kan nanti Enak sih. bisa kesel ya. Oke, berarti buat teman-teman milenial di luar sana yang mau dengerin albumnya si Baru Biru yang Biru Baru. Biru Baru Selamat Datang ini harus dengerinnya berurutan ya, gitu. Iya, Karena dianjurkan. ada alurnya. Karena ada alurnya. Dan kita sebenarnya pengen nge-reveal alurnya tapi belum ya. panjang sih kalau Panjang, alur iya. emang. Iya gitu. Oke, pokoknya ada alurnya deh milenial. Jadi kalian harus mendengarkannya secara berurut. Tapi sebenarnya kalaupun dia nggak sengaja mendengarkan shuffle nggak apa-apa juga kan? Gak apa-apa. Oke, nah intinya berarti millennials di album Selamat Datang ini Biru Baru ingin mengajak teman-teman untuk ayo selamat datang di era yang baru, di cara hidup yang baru. Kita harus kuat, intinya kita harus menikmati apa yang terjadi ya. Iya betul. Gitu. Oke, nah tadi aku sempat dengar bahwa di beberapa musiknya ada beberapa sound yang bisa dibilang ibaratnya etnik. Apakah kalian memang membawa sound dari alat musik tradisional daerah mana gitu? Sebenarnya kita dari sebelum kita bikin Biru Baru itu emang kita terobsesi dengan suara-suara tradisional karena menurut kami suara tradisional tuh festif gitu loh. Megah dan lebar. Kita suka banget dengan nuansa yang dibawa oleh musik tradisional. Nah, tapi sering berjalannya Biru Baru, kita juga belajar ada beberapa yang bisa kita pakai terus, ada beberapa yang emang cocok di satu lagu kayak Oke. gitu. Tapi pada dasarnya emang kita berawal dari ingin membuat sesuatu yang etnik dengan sesuatu yang digital dan sesuatu yang aneh lah pokoknya. Kita berusaha aneh waktu itu. Oke. Kayak gitu. Setuju Ibu?
Setuju. Oke. Setuju itu udah Oke, cukup tadi menjawab. di awal kalian sempat bilang bahwa kalian sebenarnya adalah duo, tapi kalau misalnya kalian manggung itu kalian ramean. Ya jatuhnya kayak band lah gitu kan. Apa sih yang kalian tawarkan kepada penggemar musik atau penikmat musik Indonesia? Apakah misalnya kalau di digital kalian dengerinnya begini nih. Nanti kalau kalian harus dengerin live-nya karena di Iya, itu live-nya dia sih. akan gimana gitu. Coba. Jadi kalau didengar dari Biru Baru dari awal sampai Selamat Datang yang terakhir tuh memang sangat digital kan. Karena kita kan Oke. semuanya produksi digambar semuanya, ngetek di rumah. Cuman itu dia justru yang kita harapkan adalah kalau kita live, kita bisa menyajikan dengan format band, biar lebih Beda. satu beda, kedua lebih megah. Kita berharapnya bisa lebih megah ya. Ketiga bisa ya orang nggak nyangka gitu. Mungkin kayak gimana ya kayak Aransemennya mungkin wah, dibedain gitu. aransemennya beda, Oke. aransemennya beda. Terus nggak tahu kalau kita berdua lebih suka rame gitu Oh, kalau oke. ngeband. Jadi kita lebih dapat euforia untuk manggungnya gitu ya. Oke, the more the merrier ya. The more the merrier. Dan juga kayaknya kalau untuk live, kalau nggak ada teman-teman kita kayaknya Sepi. kayak ya udah gitu aja, kayak bisa didengar di Spotify, dicolok aja. Oh sama kayaknya. Gitu sih. Tapi kan kadang-kadang suka ada orang yang pengen ngelihat sama nggak nih, ngerti Iya, kan? iya, ada tuh orang. Yang apa yang kita dengar digital dengan apa yang kita lihat aslinya kan kadang suka yang kayak sama nggak ya gitu. Iya. Gak menyalahkan Nggak sih ya kalau menyalahkan kayak sih. gitu. Karena ya preferensi sendiri sih. Cuman kalau kami sukanya kalau live, kenapa orang mau nonton live? Berarti ada sesuatu yang beda untuk diharapkan gitu loh. Kalau gue sih gitu preferensi gue untuk nonton live. Lebih menggetarkan lah ya. Oh, Iya, cuma lebih menggetarkan. Karena kan dengan ada drum beneran tuh Iya lebih megah sih, Getar, memang lebih sangat megah. terasa ada bass, Lebih dar ada gitu. lebih dar. Oke. Dengan gitar yang lebih gede ya kan. Gitar yang bunyi lah ya. Gitar yang bunyi. Jadi gitar yang lain gak bunyi. Gitar yang- Oke, nah itu dia alasannya kenapa Biru Baru ini selalu tampilnya ramean. Jadi sebenarnya pada dasarnya yang tadi kita sempat omongin bahwa mereka adalah duo, namun kalau kalian melihat mereka tampil live, mereka akan tampil ramean karena mereka ingin menampilkan sesuatu yang beda. Jadi kalian akan mendapatkan dua hal yang berbeda. Satu yang biasa kalian dengarkan di digital streaming, satu lagi yang akan kalian lihat ketika kalian menonton penampilannya Golden dan Tata secara langsung. Gitu millennials. Oke, kita akan lanjut segmen ketiga. Jadi kamu masih semangat untuk segmen ketiga? masih dong. Masih banget. Oke, kita akan lanjut lagi ke segmen ketiga di mana aku akan mengajak Golden dan Tata untuk mendengarkan beberapa musisi Indonesia kita. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus bersama Tita Sutami dan juga Golden dan Tata dari Biru Baru. Tetap di Kiss of Music. This is our stage. You don't like me much, do you? Why did you leave? I don't want to talk about it. I do. Can't you let me hold on to some pride? I lost all mine with you. Well, if you don't care about yourself, just think a little of me. I ain't crazy to be pushing you around the wheel. Fine, stop beeping, I'm all right.
softer than it's ever been. As our two roads merge into one. Sweet love seems to fade as the sun rose. You took it all back. Said that you couldn't travel back. You just don't care. You just don't care. Now I can see it clearly. Turn well, abandon me. From a curiosity, and a bit of insanity. I wonder what changed your mind. I wonder what changed your mind. That sweet tattoo behind your neck. I tell gravity to lift you up above. Fill in the empty hole of wonder. Everything and anything you wish to know. Sweet love seems to fade as the sun rose. You took it all back. Said you couldn't travel back. Just don't care. You just don't care. Now I can see it clearly. Turn well, abandon me. With no more curiosity and a bit of insanity. I wonder what has changed your mind. I wonder what has changed your mind. You turn well and overlook me. I'm in a void and solitary. I wonder what has changed your mind. I wonder what has changed you and your